Yuk Talks. Halo semuanya, kembali ke TUC di segmen baru kita Youth Talk. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama aku Joanna. Dan di episode pertama Youth Talk ini, kita kedatangan tamu yang super multi talenta, yaitu The Ecstasy. Hai The Ecstasy. Hai. Nah, sebelum itu perkenalan dulu dong, namanya siapa? Dari ini. Nama aku Jeremia Nathanael, dipanggil Jeremia. Jerry juga boleh. Aku Jerry Christian, bisa dipanggil Jerry. Oke, Jeremy dan Jerry. Jadi, kemarin nih, The Ecstasy kan baru aja ikut berpartisipasi lomba di Mondial kan, Iya. yaitu memperingati ulang tahun Mondial yang ke-20. Nah, kalian berhasil mendapat juara 2 nih. Nyangka nggak sih menang? Kalau boleh jujur ya, sebenarnya gak nyangka. Kenapa gak nyangka? Ya karena kaget. Kenapa? Bener ya, kenapa gak nyangka ya? Kenapa gak nyangka? Karena awalnya masih kaget aja sih, karena kan belum pernah lomba. Iya. Siapa sih yang expect bakal menang buat pertama kali lomba? Nyangkanya karena setelah kami latihan, ternyata aransemen yang dibuat itu bagus menurut kami. Jadi nyangka kayak udah pede menang aja. Dan turns out menang. Jadi ya gitu deh. Kalau Jere, nyangka nggak menang? Sama sih, nyangka gak nyangka gitu. Nyangka atau nggak nyangka? Ya, serius. Oke, jadi selama lomba ini apa sih yang bikin kalian menang? Ada ciri khas apa yang bikin kalian bisa menang di lomba ini? Mungkin Jerry bisa jawab. Kalau menurut aku ciri khas kita di lagu Melayu yang kita aransemen ulang, sebenarnya bukan kita sih, lebih tepatnya ke Mr. Imam. Di aransemen ulang dari lagu Melayu, jadi genre bossa nova, dia lebih ke jazz gitu. Kenapa pilih lagu Melayu? Dan mungkin kan banyak lagu, tapi kenapa pilihnya lagu Melayu gitu? Karena lebih unik aja sih, jadi berbeda dari yang lain sehingga kita bisa jadi yang disorot gitu. Jadi kan kalian ikut lomba ini, menang nih juara 2. Itu persiapannya berapa lama gitu? Buat persiapannya sendiri 1 bulan. 1 bulan tapi bisa juara 2, luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong. Nah, selama persiapan kalian dari awal sampai hari H, sampai final, sampai menang, itu tuh apa aja sih struggle-nya? Kalau bilang struggle banyak sih, jujur banyak banget. Struggle yang bisa dikasih tahu salah satunya karena masih kaget banget soalnya nggak pernah ikut lomba, terus tiba-tiba bisa bilang kita bakal ikut lomba lawan sekolah lain. Siapa sih yang nggak kaget? Pasti kaget. Struggle yang kedua apa ya Jay? Struggle yang kedua. Struggle kedua ya paling karena kita masuk ke final terus mendadak diminta kita harus bawain 2 lagu baru dan nggak boleh yang sama dengan waktu cuman 2 hari. Jadi menurutku dan menurut semua anak band itu struggle banget buat semuanya. Pastinya kalian bangga lah sama diri kalian sendiri, dan sekolah pun pastinya bangga sama kalian bisa meraih juara 2. Semoga. Jadi selama ini kan kalian ada banyak saingan. Ada nggak sih pelajaran-pelajaran yang bisa kalian dapatkan selama lomba ini? Pelajarannya yang aku dapat sendiri ya, nggak tahu Jerry dapat. Itu nggak boleh panik karena ya gitu, karena masih kaget satu. Yang kedua karena lihat band-band lain ternyata juga bagus. Ya jujur nggak pede banget. Tapi yang bikin pede itu Mr. Imam sejujurnya, karena hampir semuanya genre lagu mereka saat ditampilin itu rata-rata kayak rock gitu. Sedangkan tiba di kami lagu Melayu. Coba siapa yang nggak apa ya kaget Sangat lah. beda gitu ya? Banget. Cuman Mr. Imam cuma bilang ke kami kayak ya nggak apa-apa, justru hal itu yang bisa bikin kalian menang, dan ternyata menang beneran. Ya itu sih. Kalau Jerry gimana? Kalau aku dari waktu sih, Ya. dari untuk manage waktu aku sangat dapat karena aku jadi lebih bisa manage waktuku sendiri, karena dari latihannya selama sebulan itu kan lumayan lama, terus ada sambilan belajar juga, sambilan main juga, terus latihan. Itu sih menurutku. Berarti kayak time managementnya harus lebih diatur lagi ya selama ini. Jadi itu pelajaran yang didapat.
The Ecstasy itu terinspirasi dari mana sih? Kalau contohnya di Ecstasy, sebenarnya tuh band kita tuh gak ada nama. Gak ada Jadi ya nama? kita band tuh bentuk cuman kayak untuk ekskul, ya kayak formalitas aja sih sebenarnya. Baru ada acara English Fest, jadi kita disuruh ikut. Habis itu pas kita main di English Fest, Miss Hayes minta kita untuk bikin nama untuk band kami. Jadi kami tuh ada vote 2 nama, dan yang banyak di vote itu ya di Ecstasy. Jadi mereka banyak yang vote karena di Ecstasy itu karena kelihatan keren aja sih namanya, makanya di vote. Jadi arti The Ecstasy itu sebenarnya apa? Sebenarnya tuh di Ecstasy itu ya, kalau contohnya orang-orang mikir dari sisi negatifnya mungkin dibilang obat-obatan, narkoba. Cuman yang kami ambil itu dari sisi positifnya itu ya obat-obatan kan candu ya. Jadi yang kami harapkan itu kalau contohnya orang-orang dengerin performance kami, musiknya kami bakalan tercandu-candu sama musik kami. Keren. Tapi kapan-kapan ngeband di podcast? Kapan-kapan? Atur. Boleh, Oke. boleh. Kan pastinya ada banyak perjalanan kalian sampai kalian main alat musik, belajar alat musik. Apa sih yang bikin kalian tertarik dan suka sama musik? Dari aku. Ya, boleh. Jadi awalnya aku main musik ya. Awalnya aku main musik itu kelas 6. Kenapa bisa main? Tiba-tiba main. Nggak tahu, kayak karena hampir semua orang rumahku tuh rata-rata bisa main musik. Apalagi papaku. Papaku tuh kayak hampir semua musik papaku bisa main. Nah, jadi kayak sebagai anaknya kayak pasti, kok papaku bisa main, aku bisa main, aku juga harus bisa main dong. Nah, jadi dari mulai kelas 6 aku mulai belajar. Jadi ya, sampai sekarang, jadi kayak aku tuh belajar terus dan belajarnya sendiri. Oke, kalau Jere? Kalau contohnya aku tertarik sama musik itu karena udah dari kecil. Dari kecil SD mungkin. Karena dulu tuh hidup tuh di kalangan orang-orang gereja. Jadi orang-orang gereja kan pada bisa main musik rata-rata. Jadi aku mulai belajar tuh dari SMP. Cuman tertariknya dari SD. Dulu SD kayak udah sering megang-megang gitar. Cuman belum tahu apa-apa. Jadi SMP coba belajar sendiri, terus pada waktu COVID di situ udah mulai ngembangin, terus main di gereja. Habis itu baru ada fun fact dari aku dulu tuh main musik pindah-pindah. Dulu tuh pertama tuh dari keyboard, terus kedua pindah drum, ketiga pindah gitar, dan sekarang terakhir udah sampai di pelabuhan ya, bass. Berarti multi talenta sekali ya Jerry dan Jere ini. Oke, jadi melihat dari bagian-bagian kalian di The Ecstasy kan memegang alat musik yang berbeda-beda. Apa sih alasan, mungkin ada alasan tersendiri nggak sih kenapa memilih alat musik itu? Mungkin kalau Jere bass, kalau Jerry gitar ya? Iya, benar. Ada mungkin dari Jere? Kalau aku memang masuk ke band maunya di musik itu. Sama memang nggak ada basis sih di band kita. Kalau Jerry? Kalau aku sendiri dari SMP emang aku udah kalau masuk di ekskul musik aku emang ambil gitar. Dan masuk ke SMA ini ambil gitar lagi, dan aku sebenarnya ada teman yang main piano kemarin tuh sebenarnya main gitar. Jadi aku akustik, dia elektriknya. Cuman karena kemarin pas lomba gak memungkinkan ada yang main piano, jadi dia pindah ke piano, aku yang main gitar. Jadi kayak gantian gitu loh. Gitu sih. Oke. Jadi kalian kan di The Ecstasy ini mungkin terbilang udah berapa bulan sih? Udah lama ya? Dari awal naik kelas sih. Pokoknya Kalian udah- naik ke SMP, ke SMA, Udah SMA. aku naik ke kelas 11. Berarti udah lumayan lama lah ya. Nah, itu tuh pasti kalian ada hal-hal lucu dan memorable. Bisa diceritain nggak sih? Mungkin. Dari mana, lucu atau memorable? Dari lucu dulu lah, lucu Oke. dulu. Kalau Kalau lucu ya banyak sih ya kalau contohnya dari awal. Cuman yang lucu terus kayak memang baru-baru kemarin lah di Mondial banyak banget hal-hal lucunya. Kayak waktu kami latihan tuh ada singer kami Fales, terus di situ kan kayak semuanya pada ketawa, enjoy. Terus ada strapnya tiba-tiba copot.
yang untuk gantungannya itu copot tiba-tiba, itu semuanya ketawa pas lagi asik-asiknya main gitu. Mungkin Jerry ada. Kalau aku memorable-nya kan lucunya udah. Oke. Kalau memorable-nya sih kayak setiap kali latihan Mr. Imam tuh selalu ingetin kalian tuh sebagai pemusik kalian tuh harus saling terhubung, harus connect. Jadi kayak jangan seolah-olah kalian tuh main cuma jadi background doang. Jadi kayak apa sih? Yang ditampilin tuh cuma singernya doang. Jadi kayak kami tuh cuman apa ya, properti hitungannya. Si Mr. Imam tuh nggak suka mindset yang kayak gitu. Mr. Imam tuh pengen kami tuh juga stay connect gitu loh sama yang lain. Contohnya kayak pas lomba kemarin, di situ Mr. Imam kayak bikin eye contact. Dan itu menurut aku memorable sih. Jadinya kayak ada chemistry yang dibangun dari setiap latihan sampai lomba gitu. Itu sih menurut aku memorable-nya dari band ini. Berarti The Ecstasy ini tuh udah bukan cuman teman-teman adik kelas gitu, berarti udah kayak keluarga untuk kalian sendiri ya? Ya, bisa dibilang gitu lah. Nah, kalian kan anak musik nih ya. Ada nggak sih role model dan apa sih alasannya kalian milih sosok itu? Dari siapa? Dari siapa nih? Dari Jerry boleh? Dari Jerry. Kalau aku sendiri, sebenarnya aku tuh main musik cuman karena bosen sih di rumah. Kalau dibilang role model, panutan deh, bukan karena aku pengen jadi dia. Panutan itu lebih ke papaku sih. Karena kayak bener papaku bisa main semua alat musik. Terus kayak ya aku cuman jadi anak yang kayak penasaran kok papaku bisa, akhirnya belajar, akhirnya jadi hobi dan bisa dikembangin di sekolah ternyata. Kalau Jerry? Kalau contohnya aku ya, ini terserah ya mau siapa aja. Bebas. Kalau contohnya aku mungkin langsung ke basis juga kali ya. Role model aku namanya Bondan Prakoso. Oke. Ya, Kenapa? karena gak tau ya, aku dari awal main bass, aku langsung kayak tertarik sama cara dia main. Terus teknik dia main juga kayak lebih better daripada yang lain. Oke. Jadi sekian dari sesi 2. Mungkin next time kita akan ada tamu-tamu lain lagi. So stay tune and bye. Bye. Makasih guys. Jerry Apa? Kristen. Jerry Kristen. Jerry Kristen juga. Salah. Mondial memperingati ulang tahunnya yang ke-20. Nah, nyangka nggak sih bakal menang juara 2? Perkenalkan The Ecstasy. Hai. Halo. Oke, sebelum kita